Selamat jumpa pada podcast spesial dari Nastari Coffee di Purwokerto. Kawan kita untuk ngobrol siang ini adalah Anton Subardio, seorang penulis buku program Python ya. Ya, Python, bahasa Python. Anton lebih dari 10 tahun ya aktif untuk mengembangkan teknologi, ya khususnya teknologi informasi dan juga teknologi internet untuk membantu berbagai desa ya. Nah konteksnya sebenarnya percakapan kita seberapa jauh sebenarnya teknologi bisa digunakan untuk fasilitasi, Ton. Jadi kalau dari pengalaman sebenarnya apakah teknologi itu memang kompatibel dengan fasilitasi? Tapi sebelum itu saya cerita ya, dulu SMP saya pernah dipanggil kepala sekolah. Itu dipanggil, kemudian saya takut sekali karena hanya saya sendirian. Tiba-tiba kepala sekolah itu bawa ensiklopedia yang tebal banget itu. Lalu dia tanya ke saya, Dani, apa artinya teknologi? Wah, saya tuh di kepala saya tuh mesin, satelit, macam-macam gitu. Nah ternyata teknologi terjemahannya itu di buku itu menyebutkan adalah bagaimana sesuatu yang bisa memudahkan komunitas gitu. Jadi itu namanya teknologi. Jadi pagar itu kalau untuk menghindari binatang-binatang liar itu juga teknologi sebenarnya. Nah kalau menurut Anton gimana dari pengalaman selama ini? Kalau untuk fasilitasi gitu ya Pak Dani. Kalau ini sih misalkan kayak ini, misalkan kayak pada saat kita main di desa gitu ya. Itu kita mencoba memfasilitasinya mungkin seperti ini. Kan kebanyakan di desa-desa itu dari saya pernah bergerak gitu ya sejak 2010 itu, mereka itu kan kesulitan untuk misalkan salah satunya berkomunikasi ke kabupaten. Jangankan ke pusat, ke kabupaten aja susah. Padahal mereka misalkan sudah protes hujan-hujanan, demo mungkin berlipat-lipat, itu suara mereka nggak pernah didengar. Nah, kata kunci suara itu kan yang saya coba pegang. Jadi gimana caranya ya supaya suara-suara mereka ini yang dari desa-desa ini bisa didengar luas. Nah, pada saat itu saya berpikir, oke, di sini ada teknologi website yang itu juga bukan teknologi baru. Sudah banyak yang kenal website. Nah, tapi pada saat itu belum banyak orang yang berpikir bahwa apakah website ini bisa berguna untuk desa. Nah, saya coba pakai itu, saya Itu pasangkan. karena takut ketinggian atau gimana si teknologinya? Ini sih lebih ke kita pengennya kan suara mereka itu biar lebih didengar luas kayak gitu Pak Dani. Jadi isu dan problem yang pengen direspon oleh Anton tuh tentang suara rakyat itu ya. betul, suara-suara dari desa-desa ini kan keren banget lah. Entah mereka dari ini loh, di tempat aku ada tempat wisatanya, atau di tempat aku ada jalan rusaknya, atau di tempat aku ini desanya itu misalnya pelayanan publiknya belum prima. Bagaimana saya harus bersuara? Nah, dari situ saya coba pikir lah, ini ada media website yang ini kalau misalkan kita ibaratkan seperti balai desa gitu ya. Kalau balai desa ini kan bukanya hanya dari pagi sampai sore doang. Sedangkan kalau website itu kan bisa 24 jam nonstop buka Pak Dani. Jadi ya informasi apapun yang ada di desa itu bisa teman-teman tuliskan melalui media website ini. Seperti itu. Jadi analoginya kan misalkan kita pengen mencari sesuatu nih di internet, entahkah masjid terbesar di dunia atau apapun, sungai terbesar di dunia, kan kita bisa melihatnya lewat internet. Nah, sedangkan kalau kita mau mencari sesuatu tentang desa, biasanya nggak ada informasi itu. Karena apa? Karena suara-suara dari desa ini nggak pernah ada yang mau menulis. Nah, atas ide itu hanya ya udah deh, kita manfaatkan website, kita ajak buat warga desa itu buat bersuaranya melalui website ini. Itu cara memulainya gimana kalau dalam konteks fasilitasi kan itu sangat rumit ya. Pertama budayanya berubah kan. Betul. Dari apa? Diam sekarang harus menyampaikan sesuatu. Itu baru satu tuh. Setelah bisa menyampaikan sesuatu harus ditulis. Betul. Ya kan? Setelah ditulis itu belum tentu bisa sederhana ya, bisa rumit juga. Nah, setelah ditulis diupload. Nah, itu kan ada 3 level belajar yang
kalau versi saya kadang rumit juga karena di orang kota pun itu problem gitu loh, ya. Bukan problemnya orang desa juga itu. Gimana ngatasinnya? Kalau waktu itu ini sih karena ada keresahan dari orang desa kan seperti ini. Ketika ditanya misalkan Desa Melung ya, karena di Banyumas ini. eh, Orang Purwokerto itu kalau ditanya Desa Melung nggak ada yang tahu itu pada nih. Koran-koran pun kan istilahnya dia media cetak yang mungkin lebih mudah diakses ya. Itu nggak pernah ada yang meliput Desa Melung. Nah, atas dasar itu makanya kan ya udah deh kita pakai medianya ini. Jadi saya waktu itu ngobrol sama orang-orang desa gitu kan. Oke deh Bapak Ibu, kita latihan menulis aja dulu. Eh, Kalau di awal nggak usah pakai asas jurnalistik dulu, itu nggak perlu. Yang penting Bapak Ibu menuliskan apapun pengetahuan yang ada di desa Bapak Ibu. Silahkan tulis. Nah, ketika mereka sudah terbiasa menulis, sudah ada budaya menulis, kayak gitu kan. Akhirnya kita memang ada inisiatif untuk bikin pamphletnya kan ya gitu, supaya istilahnya kayak ada satu jagoan atau dua jagoan yang memang dia itu udah mahir banget nih tentang menulis, ilmu jurnalistik udah mulai paham lah. Tapi memang di awal kita pengennya ya meminta supaya mereka itu bersuara aja dulu kayak gitu. Oke. Karena kan dari pandangan misalkan dari Karang Taruna, ibu-ibu PKK, warga biasa yang lain mungkin itu pandangan tentang desa mereka itu kan beragam. Nah itu Jadi di sini sebenarnya saya juga ingin sampaikan bahwa transformasi ya dari budaya bicara ngobrol gitu. Apa kalau bahasa Purwokerto? Apa? Juguran. Juguran. Ya juguran tuh ngobrol seperti ini juguran. Nah dari juguran itu ditulis tuh itu wah kalau saya tuh nggak mudah ya itu di komunitas-komunitas yang pernah saya coba bantu juga sama itu bukan hal yang mudah gitu. Nah yang menarik sebenarnya di sini ada satu exercise ya. Dulu ada konsep namanya ini kayak freestyle ya, kayak menulis bebas dulu gitu ya. Jadi jangan ada batasnya dulu, mau salah ngetik, salah kata, cuma nggak sempurna dan sebagainya itu dibiarkan saya dulu ya. Betul, yang penting mereka itu ada minatnya aja dulu untuk menulis. Nah, tapi kan kita juga ini pada nih kayak kita punya pegangan untuk levelnya itu. Wah, masa udah berapa bulan atau ini masih asal nulis sih ya. Sekarang kita yuk belajar jurnalistiknya. Kayaknya udah mulai gurih nih tulisannya, udah mulai kayak media-media arus utama. Nah, itu udah bisa jadi apa ya? Jagoannya lah. Jadi kalau kita mau menularkan ke desa-desa sekitar, nah jagoan-jagoan ini biasanya udah kita ajak. Jadi udah bukan saya lagi nih yang cerita di depan gitu pada nih. Oke, menarik. Nah, sebenarnya kan perkembangannya begini Ton. Dulu memang zaman dulu itu website seperti sesuatu yang keren ya. Tapi kan sekarang transformasinya dari website yang tadi menulis itu kan mulai ke audio misalnya kayak podcast, kemudian ada video, ada TikTok, ada juga YouTube dan mungkin Spotify sekarang juga buka untuk video dan sebagainya. Ini kayak ada malah balik gitu, dulu disuruh menulis, sekarang malah disuruh ngomong lagi gitu. Ada nggak satu tantangan atau isu yang dulu disuruh nulis, sekarang malah disuruh ngomong lagi gitu. Jadi kan tadi tantangannya yang penting mereka mau menulis dulu ya pada nih ya. Nah, apapun bisa lewat misalkan salah satunya website desa itu ya kan. Terus nggak cuman menulis sebenarnya dari dulu pun kita sebelum ramai live TikTok atau live YouTube kayak gitu, kita memang biasa live sebenarnya pada nih. Dulu kan ada teknologi yang namanya ini kan Google Hangout. Nah, yang satu orang itu bisa isi 10 lah. Itu kita pernah bikin live stream itu dari Aceh sampai Papua. Itu ada 4 kamera, berarti kan total berarti 40 titik gitu dari Aceh sampai Papua. Itu bahkan sebelum rame yang namanya TikTok live streaming atau apa streaming, kita memang sudah terbiasa karena memang kita kan kadang menyebut diri kita itu demit ya, desa melek IT. Yang penting tuh penasaran dulu sama teknologinya gitu. Mereka tuh usil dulu atau kepengen ngoprek, kalau bahasa kita sih ngoprek gitu. Oke, ini menarik ya bagi saya sendiri karena saya terus terang secara pribadi juga dulu mulai dari blog kan, untuk melatih menulis. Mau tiap hari nulis apapun yang ada di kepala ditulis. Ini kan membiasakan dulu ya. Tapi kemudian ketika pandemi itu saya mengalami semacam dulu kalau YouTube itu biasanya bikin video highlight, kemudian dibuang ke YouTube sebagai kayak kayak hard disk gitu. YouTube tuh kayak hard disk, jadi taruh di YouTube terus kasih tahu paling yang nonton 20 orang atau 23
ya yang peserta yang ikut acara itulah yang nonton Iya. ya, nggak ada orang lain gitu. Nah sekarang kelihatannya transformasinya tuh bagi saya tuh kalau kita nggak ada di ruang itu, kita dianggap nggak ada gitu. Betul. Nah transformasi desa-desa ketika tadi saya tertarik juga dari mulai Google Hangout, nah kemudian juga kemarin Zoom ya mulai sempat Iya. juga ya, itu menjadi sesuatu yang dilakukan oleh semua orang. Nah sekarang trennya kemana sih gitu bagi desa-desa itu, apakah tetap ya website ataukah mulai sebenarnya masuk ke bisa ke audio, ke apa, ke YouTube yang reguler dan sebagainya itu ke sana atau gimana sih? Ya betul, benar Pak Denny. Jadi memang desa-desa itu akhirnya kan tanggap juga nih. Kalau perlahannya kan tadi ada website ya gitu ya. Dari website itu mereka kenal sosial media. Salah satunya tuh Twitter. Bahkan sebelum mereka rame di Facebook itu kan mereka rame di Twitter dulu tuh. Mau rapat aja di Twitter, mau apa ya seru-seruan, tapi kalau di bahasa kita tuh membuli. Mau bully-bullyan itu ada di Twitter. Nah begitu sudah ada Twitter, ini udah biasa nih kita meeting atau bikin cool tweet kan, kuliah tweet tentang desa mereka. Nah dari situ kita beranjak lagi, memang ada sekarang desa-desa yang tadinya ya mungkin kita susah menemukan, ketik aja kata desa mungkin hanya beberapa aja tuh di YouTube. Tapi kalau sekarang kita YouTube kata kunci desa itu ada banyak, bahkan memang desa sekarang udah punya akun officialnya sendiri-sendiri. Jadi mereka itu akhirnya udah sadar kan bahwa Itu di semua media sosial ya, kayak seperti Instagram. betul ada Instagramnya, YouTube, bahkan sekarang yang Spotify ya udah ada sih beberapa, memang udah mulai podcast. Memang mereka tuh sampai membuat ini apa ruangan khusus untuk studio itu ada padanya. Nah sekarang ini di bagian bawah kita mulai tahu kawan-kawan semua ya bahwa situasinya sebenarnya ini yang disebut demit nanti desa melek Melek IT. itu sudah kemana-mana gitu. Dan kadang di beberapa kabupaten itu pemerintah kabupatennya itu lebih apa nih terbelakang dibandingkan desa-desanya itu ya. Nah yang saya ingin tanyakan apa sih sebenarnya dampaknya ketika mereka udah melek teknologi, kemudian merespon teknologi itu dengan apa, dengan gaya mereka ya, untuk apapun. Nah saya ingin tahu nih sebenarnya dampaknya apa sih? Waktu itu sebenarnya pikirannya salah satunya gini pada nih, kebanyakan kan desa itu terbacanya adalah kemiskinan itu ada di desa. Lah sedangkan orang-orang pinter bisa, bahkan misalkan anak-anak yang di desa kuliah itu semua larinya ke kota kan gitu. Nah atas dari dasar pemikiran itu akhirnya kita coba pikir, yuk kita coba yuk kira-kira kesaktian kita ini kita uji kayak gitu kan. Kira-kira benar nggak sih kalau ilmu kita, pengetahuan kita itu bisa kepake nggak di desa gitu. Nah salah satu idenya tuh seperti itu. Jadi kita uji coba di desa, ternyata berhasil nih dari website desanya kan gitu. Terus ini berkembang terus tuh sampai ke YouTube, sampai ke yang lain, dan akhirnya benar-benar ini mereka itu bisa membuktikan bahwa sebenarnya media-media yang tadinya bukan media arus utama ini mereka bisa ciptakan itu sendiri kayak gitu. Kalau misalkan internet di luar sana itu kebanyakan fungsinya ada download, di desa itu malah kita arahkan itu arus yang paling banyak dipakai itu upload. Jadi memang desa-desa itu ya pikirannya sekarang itu adalah memproduksi konten. Mereka berteriak bahwa kita ini ada. Itu satu. Kalau secara ekonomi atau secara kebijakan gitu ada dampak nggak? Nah, untuk kebijakannya itu misalkan seperti ini. Kan karena desa ini tadi ya malah merasanya tuh lebih aktif. Ini sebenarnya salah satu tamparan seru sih untuk ke kabupaten bahkan ke pusat. Karena memang yang namanya literasi itu misalkan kalau ada wacana seperti ini Mas, di desa itu juga beberapa tulisan-tulisan atau kontennya itu kurang kok. Terus emang yang di atasnya misalkan ya gitu, entah kabupaten atau pusat juga lebih baik, kan juga belum tentu juga. Nah sedangkan literasi ini sebenarnya mau di tingkatan level manapun itu memang harus baik sih seperti itu. Nah ketika desanya sudah keren, ya ini harusnya jadi kritikan bagus ya untuk di tingkat kabupaten. Wah ini desanya udah keren seperti ini, masa saya masih terbelakang. Lah ini bisa jadi evaluasi buat mereka juga. Kalau saya selama ini melihatnya seperti itu pada nih. Jadi beberapa kabupaten bahkan ke pusat mereka harus tanggap itu. Karena kan kalau kita melihat undang-undangnya kan seperti itu kan, dari desa sebenarnya dari kabupaten dan pusat itu harus bisa melayani di tingkat yang bawahnya itu. Nah kalau misalkan di tingkat bawahnya ini lebih keren dan mereka nggak bisa melayani kan sebenarnya itu ada nggak sih satu riset yang menyatakan, misalnya saya dulu pernah dengar dari Anton juga tentang
ada e-commerce ya antar desa gitu yang kemudian banyak perdagangan antar desa yang dulunya tidak tahu misalnya ada urusan tentang kubah masjid tuh ya, atau yang ternyata ngambilnya kan dari kampung tetangga karena mereka tidak tahu informasi gitu. Gimana tuh Ya, impact jadi semacam ya cerita beduk sebenarnya Pak Dani ya kan. Itu kan kalau misalkan kita nih di Banyumas ketika ditanya beduk itu dari mana gitu kan. Orang-orang nanya beduk. Itu biasanya mereka taunya adalah dari Bumiayu. Karena Bumiayu itu kan jalan besar ya kan. Itu ibaratnya kayak etalasenya. Orang kalau lewat situ ya bisa ngeliat kanan kiri ada rebana, ada beduk. Nah, sebenarnya itu salah satu produksi terbesarnya itu dari salah satu desa di Banyumas ini kan namanya Desa Keniten itu. Nah, itu ada cerita ketika website ini atau tulisan-tulisan pengetahuan keren yang ada di desa ini nggak pernah ditulis di internet. Ya tadi itu ada kejadian ketika desa tetangga Desa Keniten mau beli beduk karena taunya adalah terkenalnya beduk itu di Bumiayu, mereka belinya di Bumiayu. Padahal kan sini Bumiayu itu ada 2 jam ya. Nah, orang Bumiayu ketika ditelepon beli beduk, ya daripada aku kirim jauh-jauh dari Bumiayu, mending aku telepon produsennya aja kan. Produsennya ternyata desa tetangga begitu ngirim ke masjidnya loh. Deneng Rika ya. Kan aku pesennya di Bumiayu malah tetangga sebelah. Nah ini ketika pengetahuan ini nggak merata seperti itu, terjadilah seperti itu Pak Dani. Oke, jadi ini satu cerita yang menarik ya, bahwa dengan banyak informasi dari desa, otomatis sebenarnya desa juga memamerkan kekuatannya kan. Betul. Kekuatan ekonominya, hasil-hasil bumi ya, dan juga hasil-hasil karya gitu ya, seperti makanan yang diolah dan sebagainya. Itu yang membuat antar desa sangat memungkinkan untuk saling bertukar pengetahuan barang dan jasa juga ya. Ini mirip juga kalau di global kan ada Global South ya, semacam negara-negara selatan gitu yang sebenarnya punya peluang-peluang juga kan, seperti misalnya kita dengan Brasil, kita dengan Kamboja sekarang, kita dengan Laos yang negara-negara kecil, dengan Afrika gitu. Terjadi yang dulu anggapannya kita harus lewat Eropa dulu atau Amerika dulu baru ke mereka kan. Ini kasusnya sama ya, desa seolah-olah harus ke kota dulu, nanti orang desa yang lain membelinya dari grosir di kota. Padahal dimungkinkan juga sebenarnya adalah antar desa itu bisa melakukan transaksi langsung kan. Itu kalau ini pada nih di tempat kita tuh ada istilahnya jadul. Kalau tadi short itu ya. Kalau kita tuh jadul, kesingkatan dari Jawa Kidul. Itu kalau di utara namanya Jawara, Jawa Utara. Itu kita memang bikin kayak jejaring seperti itu. Salah satunya tadi ke perekonomian itu. Oh ternyata di Jawa Kidul ini ada yang produksi kelapa, di sini ada produksi coklat. Nah, ada pertukaran barang dan ekonomi di situ. Nah itu kita menyebut. Ini sebenarnya istilah santai sih karena memang nggak ada lembaganya atau apanya. Ketika iseng seperti itu ternyata dampaknya luar biasa loh. Wow ini masuk ke jaringan desa-desa ini ya, jadul ya. Jawa Kidul. Oh ini masuk ke jaringan desa-desa Jawara nih, Jawa Utara. Oke, ini menarik sebenarnya kalau terus dikembangkan ya, bahwa teknologi harusnya tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar ya, atau oleh orang-orang kota. Desa sebenarnya adalah juga subjek yang harusnya menguasai teknologi dan memanfaatkannya. Nah kalau dari tren akhir-akhir ini bagian akhir nih ya, itu apa yang terjadi sebenarnya di desa setelah tadi kan tahu teknologi, kemudian literasinya juga berkembang, kemudian produk-produknya juga berkembang. Itu yang kalau perakiraan Anton ke depan tuh apa yang akan terjadi? Nah, ini salah satunya itu AI itu kan rame banget tuh pada nih. Okay. Wah, itu desa-desa tuh ternyata berdampak juga tuh dengan yang chat open AI itu kan, chat GPT itu. Mereka juga ternyata mendengar itu dan mencoba menggunakan itu. Dan sekarang dampaknya itu luar biasa sih. Karena kan AI itu kan salah satunya juga membaca database yang ada di internet kan. Yang di internet tuh tersebarnya seperti apa sih? Oh ternyata membuat RPJMDes itu seperti ini, membuat contoh surat seperti ini. Sekarang orang-orang desa tuh malah bisa belajar banyak dari situ. Wow. Yang selama ini saya saksikan gitu ya. Mereka itu malah memanfaatkannya positif tuh di chat GPT itu. Jadi masyarakat desa juga sudah ada yang coba-coba ya ke betul, AI? Betul, wow. Sudah.
Malah jadi seru-seruan. Saya ngeledeknya gini, wih ini desa-desa punya mainan baru nih. Yang saya dengar tadi kayak tolong terjemahkan undang-undang desa dalam bahasa Rusia. Oh ini pisang goreng, resep pisang goreng dalam bahasa Rusia. Lucu-lucu itu teman-teman itu. Oke, kawan-kawan semua di kelas kreatif ini kita belajar hari ini tentang teknologi ya. Karena mau tidak mau di dalam dunia fasilitasi sekarang, seorang fasilitator sebenarnya tidak boleh buta teknologi. Ya, karena itu bagian dari keniscayaan kita ya di dalam dunia fasilitasi yang sekarang. Misalnya saya sendiri harus menguasai misalnya teknologi mikrofon nih. Ya, karena ini rekamannya di outdoor dan di sini sebenarnya ada suara sungai, ada suara orang makan, ada suara macam-macam ya. Dan itu bagaimana cara meredamnya itu bagian yang kita harus kuasai. Dan juga di sini ada misalnya kita menggunakan 2 kamera, yang satu untuk TikTok atau yang untuk short ya. Kemudian ada juga yang untuk YouTube. Jadi ini bagian dari pengetahuan penting sebenarnya bagaimana fasilitasi ke depan kita harus kuasai teknologinya gitu. Nah, teknologi itu mulai dari ya ini ada audio, ada video, ada juga digital, itu bagian yang kita harus kuasai. Jadi matur nuwun Mas Anton Sip, Pak untuk Dani. obrolan siang ini. Semoga kita bisa kolaborasi lagi dan bikin sesuatu yang lebih ajaib. Itu saya tertarik yang AI itu ya. Oh iya. Ya kalau bisa kita bikin AI untuk fasilitasi itu. Oh iya. Hah? Ayo. Oke ya. Sip. Sip. Oke, kita bikin AI untuk dunia fasilitasi. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi berikutnya.